Ya, terima kasih kembali lagi bersama saya Vincentius Dona Bagaskara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan sedikit mereview tentang keunggulan dan kekurangan dari dua aplikasi cloud komputer. Nah, di sini saya membuat presentasi ini guna memenuhi tugas di mata pelajaran cloud computing di Universitas Mercubuana di modul pertemuan ke-9 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Hartono. Nah, kita lanjut teman-teman. Baik. Nah, dalam materi pengantar cloud computing ini, saya akan sedikit memberikan review dan memberikan ulasan mengenai keunggulan dan kekurangan AWS Elastic Beanstalk and Azure Web Apps atau aplikasi web Azure. Nah, kedua aplikasi di atas merupakan aplikasi cloud yang terdapat di internet yang biasanya digunakan untuk orang-orang atau eh, berbagai macam perusahaan guna untuk menyimpan data ya teman-teman. Semisal kita punya website, di dalam website itu kita bisa taruh beberapa data. Nah, di situ kita tidak punya server, nah kita bisa sewa atau bisa beli storage dari cloud ini yang dari AWS maupun dari Azure. Nah, kemudian apa sih itu AWS Elastic Beanstalk? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang AWS Elastic Beanstalk, yaitu merupakan layanan yang mudah digunakan dalam menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang mana dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada sebuah server yang umumnya dikenal sebagai halnya Apache, NG, Messenger, dan IIS. Nah, seperti ini kurang lebih logo dari AWS Elastic Beanstalk. Nah, jadi AWS Elastic ini dipakai dalam website guna mengembangkan layanan berbasis website ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Apa sih kegunaan dari AWS Elastic Beanstalk sendiri? Nah, AWS Elastic Beanstalk ini merupakan salah satu layanan dari Amazon Web Service. AWS itu panjangan dari Amazon Web Service ya teman-teman. Yang mana platform as a service atau biasa kita sebut PaaS. Jadi AWS Elastic Beanstalk ini berupa PaaS ya teman-teman. Nah, PaaS sendiri sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan jadi yang mana kita hanya memerlukan source code atau aplikasi web yang kemudian kita akan lakukan deploy ke dalam AWS Elastic Beanstalk sendiri melalui AWS CLI atau AWS Console. Dengan demikian, AWS Elastic Beanstalk ini mempunyai kegunaan yaitu pengelola infrastruktur di dalam server kita, sehingga kita tidak perlu mengelola infrastruktur tersebut secara langsung. Dengan AWS Elastic Beanstalk ini, kita juga dapat menghubungkan dengan berbagai layanan AWS lainnya seperti SQS, STS, SNS, RDS, dan S3, dan berbagai macam lainnya. Nah, jadi kegunaan AWS Elastic Beanstalk ini menyediakan source ya teman-teman, yang mana dalam segi seperti server, terus perangkat lunak, source internet, source listrik, itu sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud ini sendiri ya teman-teman. Seperti halnya kita penggunaan untuk hosting ya. Jadi kita hanya perlu menanamkan atau menaruh aplikasi yang telah kita buat atau web aplikasi kita ke dalam cloud. Nah, di sini sudah disediakan tempat yang mana tempat ini
kita lakukan pembayaran atau kita sewa, beratnya ada sewa bandwidth, ada sewa resource. Nah, ini setelah kita beli resource-nya itu, kita bisa melakukan atau mengupload data yang akan kita tayangkan di dalam website atau di dalam situs kita yang kita upload di dalam internet. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari AWS Elastic Beanstalk? Nah, menurut saya ini yang pertama, langkah awalnya cepat dan mudah. Kenapa bisa cepat dan mudah? Karena dengan AWS Elastic Beanstalk, kita dapat dengan mudah menerapkan aplikasi kita di dalam AWS tersebut. Nah, karena kita cukup menggunakan AWS, manajemen konsol yang mana repositorinya akan secara otomatis menangani perincian, penerapan dari penyediaan kapasitas, load balancing, pengaksesan otomatis, dan pemantauan kesehatan aplikasi. Nah, jadi setelah aplikasi kita unduh ya teman-teman, upload, maaf bukan diunduh, setelah aplikasi yang telah kita buat itu kita upload ke dalam AWS, maka secara otomatis AWS itu akan merepositori itu akan membagi dalam artian kita butuh resource RAM berapa, di storage-nya berapa. Nah, dilakukan juga load balancing, yang mana di dalam cloud itu kan pastinya juga bukan aplikasi kita saja yang kita di-upload. Jadi cloud itu umum sebenarnya. Jadi siapapun orang yang mau sewa dapat diberikan storage-nya atau repositorinya nanti akan diberikan secara otomatis dari penyedia cloud. Nah, dari cloud AWS ini yang Elastic Beanstalk, penerapan akan dilaksanakan otomatis, jadi kita tinggal melakukan ibaratnya tinggal kalau ada update di website kita atau ada something wrong atau something error, nah baru kita nanti bisa melakukan maintenance. Dalam artian maintenance di sini perawatan bulanan ya teman-teman. Nah, selanjutnya produktivitas developer. Nah, kelebihannya selanjutnya yaitu di produktivitas developer, yang berarti di sini Elastic Beanstalk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola tumpukan aplikasi atau platform untuk pengguna sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu mengembangkan keahlian ini. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan di sebelumnya, karena kita Beanstalk ini beli, jadi untuk melakukan setting-setting di dalamnya ini kita tidak perlu melakukan lagi. Platform itu jadi seperti wadahnya teman-teman. Jadi wadah di dalam wadah AWS itu ada wadahnya. Ketika kita masukkan, kita itu sudah siap, tinggal pakai aja. Itu kelebihannya. Kemudian ada lagi tidak akan berlebihan. Kenapa tidak akan berlebihan? Elastic Beanstalk secara otomatis menaikkan dan menurunkan skala aplikasi pengguna berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi. Menggunakan pengaturan auto scaling yang mudah disesuaikan ketika kita dapat menggunakan metrik penggunaan CPU untuk memicu tindakan auto scaling dengan Elastic Beanstalk. Aplikasi kita dapat menangani puncak beban kerja atau lalu lintas skala meminimalkan biaya. Nah, seperti ini, misal contohnya teman-teman. Di universitas saya itu menggunakan website untuk e-learning. Nah, yang mana website e-learning ini disimpan di dalam server di data centernya Mercubuana. Nah, ketika server ini teman-teman diakses oleh berapa ribu mahasiswa,
Nah, server ini akan mengalami namanya lag. Nah, di lag ini biasa kadang ada mengalami error dari segi hardware atau resource-nya kurang, seperti CPU untuk servernya masih ibaratnya CPU lama atau source-nya itu kurang kurang memadai, itu menyebabkan aplikasi website e-learning mercubuana itu kadang terhambat. Nah, dan karena terhambat, akhirnya kegiatan kegiatan yang dilakukan di dalam website itu juga terhambat, teman-teman. Nah, makanya di dalam Cloud AWS Elastic Beanstalk ini juga sudah menjadi prioritas utama atau kelebihan. Karena apa? Karena ketika kita butuh CPU yang besar untuk dapat diakses beberapa ribu mahasiswa, nah di situ AWS Elastic Beanstalk ini juga bertugas untuk melakukan scaling otomatis dalam penggunaan CPU-nya tersebut ya teman-teman. Jadi tidak ada namanya lag. Nah, seperti halnya website-website yang ada di dalam AWS Cloud itu semisal website-website perusahaan BUMN seperti Pertamina, terus ada lagi PLN. Nah, karena mereka kan punya macam-macam, punya divisi ya. Ada yang dari segi Pertamina pertambangan, ada yang dari development, ada yang dari perkantorannya. Nah, itu mereka kemungkinan mempunyai atau berlangganan cloud sendiri, teman-teman. Yang mana source-nya itu tidak pernah dirasakan lag. Karena apa? Karena server yang mereka gunakan itu bukan server yang ada di data center mereka, melainkan server yang ada di AWS Elastic Beanstalk sendiri. Yang mana servernya itu pastinya mempunyai resource yang besar. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir menurut saya itu melengkapi kendali sumber daya. Nah, jadi kita sebagai pengguna memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya AWS seperti jenis instan Amazon EC2 yang optimal untuk aplikasi kita. Nah, jadi kelebihan dari AWS Elastic Beanstalk ini bisa dibilang dari segi source server yang besar. Nah, kemudian dari kelebihan pastinya AWS Elastic Beanstalk ini ada kekurangan. Nah, saya sedikit membahas tentang kekurangannya walaupun saya juga belum mereview secara jelas atau saya memakainya secara langsung, tetapi berdasarkan hasil review beberapa orang yang sudah menggunakan AWS Elastic Beanstalk ini, saya sedikit membaca ya teman-teman. Yaitu yang pertama, penerapan tidak dapat diandalkan. Nah, yang dimaksudkan penerapan ini ketika kita punya jaringan lokal atau server sendiri, kita kan perlu upload atau download dari FileZilla ya teman-teman, biasanya. Nah, di dalam AWS Elasticbeans sendiri juga seperti itu sifatnya, cuman kita tidak by FileZilla. Jadi kita diberikan akses untuk dapat masuk, untuk mendownload source kita, mengulangi dan menerapkannya di dalam cloud itu. Nah, dalam AWS Elastic Beanstalk ini seringkali gagal atau tidak dapat berjalan dengan baik sehingga perlu penerapan berulang kali agar penerapan dapat berjalan. Nah, setelah saya baca-baca itu ada yang mengatakan seperti demikian ya teman-teman. Jadi mereka itu seperti misal dia punya website source-nya itu ada 1000 misalnya.
1000 file. Nah, dari 1000 file itu ada 6 atau 5 file yang tidak bisa diupload. Nah, karena itu tidak bisa diupload, itu pasti di website itu ada sedikit error. Nah, walaupun tidak begitu berpengaruh banyak di error itu, tapi error itu memberikan dampak apabila kita melakukan atau mengklik website yang kita inginkan, atau misal kita perlu penghitungan. Nah, dalam penghitungannya nggak jalan, wah itu kan berarti ada satu error yang mengakibatkan ketidaksempurnaan website tersebut, teman-teman. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya itu di segi kecepatan. Nah, dalam segi kecepatan ini mengakibatkan penerapannya akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga dengan lebih banyak server maka akan memakan lebih lama juga waktunya. Nah, misal itu kita sewa cloud AWS Elastic Bean ini ada 3 server. Nah, kita lakukan update secara berkala, kita masukkan file secara bersamaan. Nah, karena ini sistemnya di sana itu sharing, teman-teman. Nah, kita kan juga nggak tahu kapasitas bandwidth di lokasi itu berapa, terus kapasitas RAM-nya berapa. Kadang gini, ini kan di sana juga berpengaruh di perangkat hardware mereka, teman-teman. Nah, ketika perangkat hardware ini kita memasukkan file, jebret. Nah, ada orang lain memasukkan file ke dalamnya. Kan banyak, teman-teman. Nah, situ kan pasti mereka dari sistem pun juga bisa bingung mana dulu yang harus diproses. Karena semua minta diproses bersama-sama dan karena proses bisa dilakukan scaling atau pembagian, makanya pemrosesan ini bisa dibilang di sharing untuk waktunya. Jadi misal ada resource berapa diupload bersamaan, jadi waktunya juga bisa kadang agak lama gitu. Misal kita 3000 source dalam satu file itu masukkan, wah itu banyak tuh. Jadi memakan waktunya juga lumayan banyak. Nah, kemudian peningkatan stack. Elastic Beanstalk selalu hadir dengan versi tumbukan baru, sehingga dapat menyebabkan tertinggalnya informasi terbaru karena informasi-informasi yang diberikan kurang. Nah, jadi di dalam AWS ini dia selalu update atau mempunyai kegiatan peningkatan stok atau peningkatan sumber daya. Nah, hal ini sebenarnya juga tidak berpengaruh jauh, cuman ada kalanya ketika update itu kita tidak tahu apa sih fitur-fitur yang diberikan, jadi kita harus mengulik sendiri, teman-teman. Misal, oh telah dilakukan update patch di AWS Elastic Beans ini, ada beberapa aplikasi kita yang ada error atau apa. Nah, itu kita perlu melakukan pemeliharaan ulang untuk website kita. Nah, kemudian kekurangan AWS Elastic Beans yang terakhir menurut saya versi aplikasinya lama, untuk versi aplikasinya ya teman-teman. Jadi misal servernya itu Ubuntu, misal kita pakai Ubuntu. Nah, Ubuntu biasanya kan sekarang sudah sampai Ubuntu 11 atau Ubuntu berapa ya, teman-teman. Nah, di lokasi mungkin karena AWS ini kan juga bentuknya seperti server, jadi mereka pakai Ubuntu 5. Nah, hal itu mengakibatkan versi aplikasi atau OS-nya itu cukup lama. Nah, karena hal lain ketika dilakukan sekali penghapusan versi aplikasi lama dengan setiap penerapan, Elastic Beanstalk mengarsipkan versi aplikasi lama di bukit S3. Jadi kita dapat menghapusnya melalui UI Elastic Beanstalk. Tetapi hal ini membuat lengah beberapa kali, karena hal ini dapat menyebabkan penerapan gagal. Misalnya ada penerapan yang kehapus atau penerapan itu loncat, jadi nggak ke-upload. Jadi semua masalah ini merupakan indikasi kurangnya transparansi dari Elastic Beanstalk. Jadi menurut bagian sumber, Elastic Beanstalk ini kurang transparan dalam
update aplikasi di server mereka ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan melanjutkan tentang aplikasi cloud yang kedua, yaitu Azure Web Apps. Azure Web Apps merupakan platform berbasis cloud computing untuk situs web hosting yang dibuat dan dioperasikan oleh Microsoft. Jadi ini kepemilikan dari Microsoft. Kalau yang tadi kan Amazon gitu. Nah, AWS juga menggunakan sistem platform PaaS yang memungkinkan penerbitan aplikasi web berjalan pada beberapa kerangka kerja yang ditulis dalam bahasa pemrograman berbeda seperti .NET, Node.js, PHP, Python, dan Java. Nah, Azure itu lambangnya seperti ini teman-teman, warna biru Azure. Kemudian kegunaan dari Azure Web Apps ini, Azure ini mempunyai kegunaan yaitu dalam membuat proses pengembangan jadi semakin produktif. Dengan Azure Web Apps kita juga dapat membuat API yang dapat dikonsumsi oleh aplikasi berbasis mobile. Nah, Azure sendiri juga diintegrasikan ke dalam berbagai Git repository dan IDE seperti Visual Studio yang mendukung proses development seperti live set debugging hingga CI/CD. Nah, jadi yang menjadi beda antara AWS dengan Azure ini, kalau Azure ini lebih ramah di mobile phone. Jadi mereka aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi yang kita unggah itu bisa digunakan di handphone dengan tampilan seperti yang ada di telepon. Nah, kebanyakan aplikasi kan ada ada website yang nantinya ada di m apa gitu aplikasinya teman-teman. Nah, itu tuh M tuh untuk mobile aplikasi apa, misal m.facebook, m.gmail, nah m.youtube. Nah, itu secara tidak langsung aplikasi website yang bisa digunakan melalui browser di handphone. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kelebihan Azure Web Apps. Nah, ini lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena dalam hal fleksibel kita dapat fokus dalam pengembangan aplikasi tanpa perlu memikirkan hardware dan banyak beban yang diterima server ketika banyak user mengakses web dengan yang kita buat. Nah, jadi kita cukup menyiapkan itu tadi teman-teman, sama seperti halnya AWS. Pada dasarnya kita hanya perlu menyiapkan website yang telah kita bangun, kemudian hemat. Kenapa bisa hemat? Karena Azure Web Apps relatif lebih murah sehingga kita tidak perlu memerlukan biaya di awal untuk sewa hosting. Nah, jadi kita berlangganannya mulai ya udah, kalau kita udah upload ya berarti terhitungnya mulai bulan depan atau bisa tahunan atau bagaimana, itu biasanya ada paket-paketnya. Kemudian produktif. Nah, Azure Web Apps ini juga membuat proses pengembangan menjadi lebih produktif. Karena apa? Karena lebih mudah kita dalam mengupload, lebih mudah kita dalam melakukan repository data, sehingga kita lebih bisa cepat dalam menampilkan website yang telah kita bangun. Nah, kemudian kekurangan dari Azure Web Apps. Nah, kalau menurut beberapa orang nih teman-teman, ada beberapa singgungan mengenai kekurangan Azure Web ini, yaitu mengenai aliran data template. Menurut beberapa orang, template yang digunakan agak sedikit susah dipahami dan awam. Nah, jadi aplikasinya itu seperti kayak kurang familiar karena mungkin Azure ini berbasis masih CLI, masih sedikit ke CLI. Jadi untuk GUI-nya atau backlit-nya itu kurang teman-teman. Jadi aplikasinya itu mungkin ngupload-nya masih pakai konsol
Nah, kemudian kekurangan yang kedua itu agak sulit untuk pengguna baru. Nah, ini pendapat untuk pengguna baru ya teman-teman. Karena apa? Untuk pengguna baru di cloud, penggunaan Azure Web Apps ini masih perlu didalami dan dipahami lebih lanjut. Nah, seperti tadi yang saya bilang, Azure ini mungkin agak susah bagi pemula karena tampilan bagi pemula ini biasanya lebih dimanjakan ya teman-teman. Baik klik ke sini, baik klik ke sini. Nah, karena Azure itu sistemnya nggak bisa gitu, jadi memang harus yang sudah bisa memahami dan mengerti setidaknya sedikit tentang cloud ini ya teman-teman. Kemudian memerlukan integritas jaringan yang lebih baik. Nah, agar dapat mengoperasikan Azure Web secara lancar, maka perlu adanya jaringan yang memadai karena aplikasi ini bersifat online dan membutuhkan resource internet yang lumayan besar. Nah, karena di sana resource-nya besar, jadi kita di sini juga membutuhkan resource besar. Karena apa? Karena harus imbang, biar mengimbangi. Kalau di sana besar, di sini kecil. Nah, maka kayak ada terjadi penyempitan. Pada dasarnya Azure ini kan kita butuh untuk mengupload data, ambil data. Nah, ini kita perlu resource internet yang memadai di sisi kitanya untuk beberapa orang ya. Nah, kemudian kesimpulan yang telah saya dapat dari dua aplikasi cloud ini, menurut saya dengan menggunakan Elastic Beanstalk, kita dapat lebih mudah melakukan development aplikasi web PHP berbeda dengan development yang dilakukan di atas instan EC2 secara manual. Selain itu, Beanstalk pun memiliki sejumlah tools seperti monitoring instan dan health check. Dan Azure yang menyediakan transaksi hingga 30.000 per bulan untuk image reconfig API, namun Amazon dan Google menyediakan 5.000 gambar dan 1.000 per unit bulan. Jadi para developer yang fokus pada image reconfig bisa memilih Azure jika dibandingkan dua lainnya ya teman-teman. Namun perhatikan lagi, Azure tidak menyediakan layanan inti seperti komputer, compute, dan storage. Nah, pada dasarnya itu Azure menurut saya lebih ringan dibanding AWS, dan AWS itu lebih mudah. Nah, dalam artian mudah itu di dalam AWS itu tampilannya mungkin lebih familiar di kalangan pendatang-pendatang baru di dunia cloud. Nah, sedangkan kalau di Azure ini pendatang-pendatang lama atau yang sudah pernah menggunakan cloud sebelumnya bisa nih menggunakan. Selain harganya murah dan Azure ini mempunyai saingan yaitu Amazon dan Google sendiri ya teman-teman dalam segi cloud. Jadi sudah menjadi taraf internasional dalam cloud, dalam dunia cloud computingan ya teman-teman. Nah, itu sedikit dari saya ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau dalam menyampaikan isi review, saya mohon maaf karena video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 saya di Universitas Mercubuana di mata pelajaran pengantar cloud computing. Nah, jadi teman-teman apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin punya ide-ide yang menarik, teman-teman bisa kontak saya melalui komentar di kolom bawah. Nah, akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya.